Saya Maulidatul Hasanah, Agensi Center Lombok Timur. Yang mau saya tanyakan Pak, ini keluhan saya, maksudnya unek-unek saya dari dulu. Jujur Pak, pas awal-awal alhamdulillah saya udah ED. Udah ED. Cuman menuju ED ini mau saya sampaikan bagaimana caranya supaya mengaktifkan stokis-stokis yang sudah mutaber itu Pak, mundur tanpa berita. Karena jujur pas awal-awal karena saya tidak tahu sistemnya dan tidak tahu, saya baru ketemu orang langsung ayo stokis gitu. Maksudnya dulu belum tahu tekniknya, makom-makomnya itu. Ya, kalau nyesel gitu. Karena tidak sabaran lah dulu. Ya, yang seperti Pak Ari sampaikan, yang saya tanyakan mungkin mengaktifkan apa sih motivasi yang kita berikan gitu ke mereka stokis-stokis yang mungkin kapok lah gitu pas kita ajak buka halaman belum setahun sudah tidak bersemangat seperti di awal-awal membuka halaman. Itu saja Pak, terima kasih. Iya, Bu Maulida ya? Ya. Masya Allah. Ibu, kalau melihat wajah ibu masih tertekan banget nih. Memang gini Bu model. Maulida, oke. Bu Maulida saya mau tanya nih. Tolong kalau saya tanya seperti biasa jawabnya nggak usah pakai. Nggak usah pakai. Stok barang ibu ada berapa di rumah sekarang? Ada 30 jutaan. Yang iya. Yang apa? Yang apa? Tapi ada sebagian sih. Oh, ada tapi poin- ya ternyata nih. Poinnya, ada sih sebagian poinnya nggak ada gitu. Oh, berarti stoknya udah nggak sehat ya? Fisik ada, poin udah nggak ada. Masih sih sebagian ada. Sengaja mau dipakai pribadi. Gini Bapak Ibu, jadi kalau kita menganalisa mitra kita, ini cara saya menganalisa sekalian. Ya, saya harus pastikan dulu. Jadi saya nggak boleh berasumsi, nggak boleh. Tapi saya harus mencoba mengerti dulu. Kenapa sih Bu Maulida kok akhirnya mitra-mitra stokisnya pada nggak aktif gitu ya? Oke. Jadi stok sekarang ada, barang ada, 30 juta nominalnya. Tapi sebagian nggak ada poin. Sebagian nggak ada poin. Sebagian ada poin. Sebagian poin yang sudah nggak ada dipakai sendiri, mau makan sendiri kan? Betul kan? Oke. Waduh, pertanyaan saya. Kalau saya tanya, nggak apa-apa. Kalau saya tanya nggak usah pakai. Saya harus. Oke Bu, nggak usah pakai mikir ya. Siap. Emang ibu serius mau berhasil di hati? Sengaja saya membuat. Saya lagi berhasil mantap beliau. Oh ya, enggak. Sengaja saya membuat itu Kak, supaya saya semangat. Bukan. Pertanyaan saya, ibu serius mau berhasil di hati? Serius. Kan jawabannya mudah. Ya. Nggak usah pakai sengaja. Ya, siap. Oke? Ibu serius mau berhasil di hati? Sangat serius. Sangat serius ya. Ayo, tapi saya tadi mengamati beliau jawaban seperti ini. Tadi kan saya ajarin ya? Oke, baik. Ibu serius mau berhasil di hati? Serius. Oke. Mitra ibu kategorinya lokasi dekat apa jauh dari ibu? Dekat. Dekat. Oke. Kalau dekat, langkah yang harus dilakukan oleh Bu Maulida adalah ibu nggak perlu pakai nunggu besok. Kalau nanti pulang dari sini ada waktu, tolong datangin mereka. Siap. Siap Pak. Siap ya? Kalau dekat, ibu datangi mereka. Dengan catatan, ibu nggak usah ngomong stokis. Siap. Ibu beli buah tangan, beli semangka, itu lagi banyak di pinggir jalan. Oke? Iris. Ibu bawakan semangka, sampai nanti juga merasa gak enak sendiri sama ibu. Ibu, ngomong-ngomong, anyway, by the way, busway, jangan nyambung ya. Aku boleh nggak aktifin lagi stokis ibu? Ini cara kita melakukan pendekatan. Jadi jangan ibu lama nggak ketemu, lama ibu nggak ngomong HNI, begitu ibu datang ke rumah, ibu jadi monster. Mana tuh stoknya? Saya tanya, duit ada nggak? Ya, orang lama nggak ketemu tiba-tiba stok ditanya, duit ada nggak dan sebagainya. Ibu bisa datang ibu. Insya Allah. Insya Allah ya. Ibu bawakan sesuatu ya. Siap. Ada duitnya nggak?
Insya Allah dari HMI Ada buat bawa sesuatu dari sini nggak? ada Punya. Saya titip propolis semangka ya. Tapi ibu janji ya, beliin buah tangan itu 100.000, ibu optimalkan dapat berapa lukisan, tolong temui mitra ibu tersebut. siap Pak. Oke? Siap. Kata yang mananya, nyesel gua mananya. Aku nggak tulis 100.000 ya. Oh ini namanya. Itu yang pertama, gua mau lihat ya. Yang kedua, ibu pastikan kalau hari ini nggak selesai mengunjungi semua stokis tadi, besok ibu kunjungi. Nggak boleh pakai nanti, nggak boleh pakai tapi. Besok ibu kunjungi. Bikin janji. Janji dulu. Oke, janji dulu ya. Oke, berikutnya yang ketiga. Kalau ternyata sudah kita kunjungi, ya sekali, 2 kali kunjungi lagi, 3 kali kunjungi lagi, masih berat untuk bergerak, Bapak Ibu sekalian. Apa langkah kita? Take off, tinggalkan dulu, cari lagi yang supaya energi kita terus ada lagi, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau ada orang yang hari ini, maaf ya Bapak Ibu, kan kita punya room WA. Kadang-kadang kita nggak sabaran. Ada mitra kita keluar, live. Udah tahu udah live, masih gomel-gomelin, udah live tuh. Udah live kan nggak bisa baca. Kalau udah live, udah biarkan saja. Nggak usah dijamri juga. Nggak sopan ya, keluar dari room nggak pamitan. Tahu diri dong, saya kan ustazah. Nggak ngaruh. Ya biarkan dia live. Ya biarkan dia live. Nggak usah dikomenin lagi, nggak usah dijamri-jamri lagi, nggak usah ditanyain. Kecuali nanti ketemu di dunia nyata. Ibu boleh tanya, kenapa jam call live kemarin rusak ya handphonenya? Boleh dong, ya kan? Gitu ya, boleh deh ya. Selebihnya ibu cari yang lain lagi, yang baru lagi. Oke? Siap Pak. Siap ya? Siap. Kurang 100-nya. Katanya Ibu silakan Bu. Yuk. Silakan Bu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama, saya juga dari Lombok Timur, nama Dewi. Saya sulit untuk membuat statement di awal untuk Bapak karena jauh sekali saya harus berdoa nih Pak. Saya punya semangat luar biasa. Sebelum kenal HNI, saya pernah punya mimpi ingin punya tempat seperti itu. Udah lama. Dan ternyata sampai sekarang belum dapat juga gitu. Saya memang stokis. Belum dapat apa? Nggak punya tempat yang seperti itu yang barangnya banyak. Belum dapat tempat maksudnya? Ada di rumah. Oh, di rumah. Saya bahkan karena saya nggak punya tempat, jendela saya buat untuk pajang produk. Okay. Meskipun tidak banyak, tapi saya bersyukur karena alhamdulillah. Satu yang menjadi niat saya siap dulu memperkenalkan produk yang halal kepada keluarga saya terutama, kemudian masyarakat sekitar saya. Tetapi yang menjadi pertanyaan saya sama tadi, saya punya stokis, tapi stokis ini merasa ribet dengan HSIS, harus dilaporin setiap belanja, gitu kan? Jadi banyak waktu yang terbuang bikin kerjaan kayak gitu. Akhirnya dia pasif. Tetapi dia masih menggunakan produk sekali waktu. Ada kesedihan memang, tetapi saya harus sabar. Kemudian ada beberapa member, tapi mereka kok nggak aktif gitu. Mereka hanya pengguna. Bagaimana caranya ya untuk mengaktifkan gitu? Saya bertanya sampai tidak menemukan jawaban karena terlalu banyak pertanyaan bagaimana caranya. Nah, mohon satu trik yang tepat agar oke lah mungkin PCA. Saya akui saya memang jarang PCA. Dulu awal-awal ya saya lumayan gitu loh. Tapi setelah itu agak melemah lagi. Bagaimana caranya biar semangat saya yang awal dulu kembali dan bagaimana cara untuk membangkitkan semangat dulu itu kepada mitra saya di bawah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaan Bu Dewi, gimana caranya membangkitkan semangat buat mitra ibu di bawah? Saya tanya ibu semangat nggak? Nah itu kan saya bilang tadi semangatnya lo lagi. Oh pantas. Jadi Bapak Ibu sekalian, bisnis di HNI adalah bisnis mirroring. Jadi kalau kitanya nggak semangat, mitra kita pasti mati. Apalagi kita nggak gerak, makin mati dia. Jadi kita perlu menghadirkan vibrasi dalam diri kita. Meskipun boleh jadi orang menilai kita belum berhasil, tapi hati kita nggak boleh jadi hati yang, maaf ya kalau anak ABG bilang tuh cemen gitu Bapak sekalian.
Nggak boleh. Jadi sama-sama kita memulai dulu. Kita juga memulai, saya memulai, ibu memulai kan. Saya juga merasakan bagaimana ada rasa sakit hati. Bahkan kalau mungkin teman-teman nanya, kapan titik kulminasi down yang paling parah yang saya rasakan? Dan cerita itu saya miliki Bapak Ibu sekalian. Satu di antaranya adalah ketika saya berhasil merekrut banyak orang di satu kesempatan pertemuan. Satu kali pertemuan saya datang boleh, 2 kali boleh, 3 boleh, kali keempat saya nggak boleh datang. Dan orang yang ada di situ mengatakan semua yang bikin kartu kemarin sama Pak Ari tolong dibakar semuanya. Itu saya down banget Bu. Ada. Tapi Bu, saya down. Tapi bertemu dengan orang yang tidak tahu case saya nggak boleh down. Sepakat ya? Kan ibu punya mitra nih, mitra ibu nggak semangat. Bertemu dengan orang lain yang tidak ada urusan dengan mitra ibu nggak boleh muncul aroma hati ibu nggak boleh muncul di tengah orang yang nggak ngerti juntrungan masalah kita dengan mitra kita yang lain. Oke? Itulah kenapa pentingnya kita harus membuat jejaring yang baru lagi. Tadi yang saya contohkan, begitu 100 orang lebih meninggalkan Bu, saya down dong. Down banget, saya down. Sekarang mau dekat. Move on. Oke. Tahu nggak Bapak Ibu? Saya dapat satu kata kunci dari guru saya. Guru saya ngomong gini, dia cuma nanya gini sama saya. Berapa usia Pak Ari sekarang? Waktu itu ya, saya sebut usia saya sekian. Dia cuma ngomong gini, Pak Ari, jangan fokus sama yang sedang tiada, kata dia. Maksudnya yang mati, tapi fokus lagi dengan yang baru. Yang baru? Iya, maksudnya cari yang baru lagi. Ya Allah, nggak pernah kebayang saya sebelumnya dengan kata-kata ini. Karena saya gagal move on dengan mikirin mitra saya yang meninggalkan saya. Apa yang terjadi? Dari sekian banyak orang, seperti yang hari ini ibu rasakan, sekian banyak mitra ibu yang gak aktif, saya yakin ada yang agak aktif lah. Bukan aktif banget ya, agak aktif. Kalau ibu masih melihat detak kehidupan dari mitra yang agak aktif, tolong datangi dia lagi. Agak aktif ya. Tapi dia udah gak tuh, tapi saya melihat dia masih agak aktif, datangi dia. Itu tandanya ibu melakukan screening. Yang berat banget kayak dorong mobil mogok, udah biarin aja, capek dorong mobil mogok. Tapi yang agak aktif, yang kelihatannya masih bisa di starter, ibu kudu jaga hubungan ini. Dari sekian ratus orang yang meninggalkan saya, ada 1 orang yang detak nadinya bagus, dan saya rawat beliau. Jadi kerja paralel, merawat yang sudah ada, dan kemudian membangun lagi yang belum ada. Oke, saya rawat Bapak Ibu sekalian. Agar apa? Target saya, orang ini harus jadi bukti bahwa dia percaya sama saya, trust. Ya. Oke. Kembali ke maaf Pak, Yeah. yang kata percaya tadi itu ada satu dari mitra yang mengatakan begini, buktikan kalau kamu tuh memang bisa berhasil di HN. Yes. Jadi langkah saya agak malu juga nih kalau berhasil. Kalau ada mitra yang kayak gitu kan sama seperti tadi saya ceritain. Kalau ngelihat lo berhasil nih, lo bisa beli mobil, gue ngikut lo, gitu. Udah saya kerja bener, serius bagus sekalian sampai kemudian akhirnya saya bisa beli mobil walaupun kredit. Tahu nggak apa kata dia? Mobil baru ini. Alhamdulillah. Saya nggak bilang tapi kredit enggak. Yang penting udah punya mobil. Oke? Alhamdulillah. Setelah itu orang ini dia menunaikan kata-katanya. Orang ini dia memiliki omset di grup saya kurang lebih minimal 1 bulan 1 juta poin. 1 juta poin baru sekali. Ini orang ini nih, ya. Sekarang dia punya 1 juta poin dari grup saya. Sumbangsi terbesar, dan ini adalah orang yang dikala orang sudah mati suri, bahkan mungkin mati selamanya begitu ya, masih ada orang yang agak serius, agak peduli, agak masih semangat. Ini yang saya rawat sambil saya cari yang baru. Sekarang Masya Allah, begitu ini jadi kan jadi bukti buat saya. Akhirnya banyak orang yang tadinya menjadi pengamat atas diri kita, tugas kita adalah menyajikan etalase terbaik atas diri kita. Tapi kerja ya, bukan kamuflase. Kerja. Saya punya mobil, saya punya mitra yang kokoh, jalurnya kuat. Akhirnya apa? Saya bisa pamer dong sama orang-orang baru. Ini loh, ya tim saya. Padahal baru 1. Cari lagi yang baru. Saya punya tim keren banget loh. Saya punya tim sekarang bonusnya sudah 50 juta per bulan loh. Bayangin dong bonus saya berapaan gitu. Betul nggak? Dia pasti mikir dong. Begitu saya bilang, ini tinggal saya udah 50 juta per bulan loh penghasilannya. Mau kayak gini nggak? Kayak lagi orang baru. Mau kayak gini. Saya punya role model, dan itu harus kita ciptakan dengan tim ibu. Ibu harus menciptakan role model, dan role model itu bukan ibu. Role model itu adalah orang yang ibu bina, kemudian dia naik level, dia naik omset, dia berhasil. Itu role model ini. Berarti ibu berhasil membina mitra. Dengannya orang makin percaya sama ibu.
Orang kalau saya paksa-paksa lagi dia akan datang berbondong-bondong ke rumah ibu minta ajarin. Bapak ibu, saya punya satu mitra, emak-emak menurut saya katrok, bin culun, bin katrok, bin ngeselin. Satu orang mitra ibu, bapak ibu sekalian, ya ngomong nih bisa dikasih mic, yakin bapak ibu, nggak gitu. Mari nggak usah pakai mic depan. Mari, katrok kan? Tapi bapak ibu sekalian, yang bikin saya terharu dan kagum, anaknya masih cilik-cilik, satu kecil, satu digendong. Tahu nggak sasaran prospektingnya siapa? Sasaran prospektingnya adalah tukang sayur yang bawa gerobak yang mangkal di depan rumahnya, dan emak-emak kalau pagi ramai ada di situ. Sampai kalau ibu itu datang, tukang sayur pasti pergi. Lagi jual sayur, nawarin minyak, nawarin ini, pasti ibu lagi, udah lagi. Sampai apa yang terjadi bapak ibu? Susah kan prospek tukang sayur ini? Akhirnya dia prospek ibu-ibu yang pada belanja. Singkat cerita, dia istiqomah jalanin pola itu. Cuman itu yang dia bisa lakukan. Tim belum ada. Sampai akhirnya Allah pertemukan dengan orang-orang hebat sebagai tim. Singkat ceritanya lagi, saya dapat kabar masuk rumah sakit tuh si ibu. Suaminya, saya rumah sakit ini. Kenapa pak? Kaget. Kaget kenapa? Pusing saya juga pak. Saya datang dong ke rumah sakit, saya jenguk. Ibu kenapa? Pak Arif, saya dengar katanya saya mau dapat mobil. Ibu dapat dari siapa? Iya, saya dengar katanya dari Pak ini siapa? Emang bener bu, itu HED lagi ngirim mobil tuh. Jadi bener bu, Pak, dia jadi LED, dia berprestasi, dapat mobil dari HED. Gara-gara dengan dapat mobil sakit Bapak Ibu sekalian. Akhirnya saya bilang, Bapak bisa nyetir mobil? Belum bisa Pak. Ajak ibu pulang, mobil besok datang tuh. Ya Pak Ibu yang sembuh. Sekarang itu tukang sayur yang dikejar-kejar, otomatis datang sendiri ke rumahnya. Ajarin dong biar gimana bisa beli mobil. Itulah yang disebut dengan role model Bapak Ibu sekalian. Bukan kitanya, tapi kita berhasil membina mitra kita. Gitu Bu Dewi. Mau saya bantu? Oh saya. Nggak salah ya. Iya Bu, silakan. Terakhir ya. Udah azan ya? Belum azan. Ya silakan. 20 menit lagi. Boleh saya? Iya silakan. Ya, silakan. Singkat padat. Ya, perkenalkan nama saya Fahriatul. Saya pertama kali kenal HRI itu kalau nggak salah tanggal sampai tanggal ya apa ya? Satu hari saya asli Lombok tapi hijrah ke Sulawesi. Iya. Hari Selasa saya daftar HRI, hari Rabu saya ke Sulawesi hijrah ke suami. Bismillah, niat karena Allah. Di situ saya fokus dari beli herbal itu pasta gigi dengan kalau itu Mbak Titi dulu pasta gigi dengan Harumi. Nah, itu saya coba. Sebulan 2 bulan saya coba itu alhamdulillah ada bagus-bagusnya ini herbal HRI, sampai 2 bulan tidak ada khasiatnya. Sampai saya telepon, kenapa tidak ada, coba dulu sampai sekian bulan supaya ada hasilnya, komitmenlah dulu dengan produknya. Tapi ya saya komentar ini. Ya, lanjut. Singkat. Di situ singkatnya, di situ saya cari sampai di Palopo, saya tidak tahu mau cari jodoh di mana-mana. Akhirnya saya telepon, dikasih tahu tempat punya Pak Firly. Ya, di situ saya cari. Pas kebetulan di situ ada acara pameran tanah luhu, ikut orang-orang acara. Kayak orang sudah kenal semua, dah saya masuk begitu karena saya semangat pengen tahu apa itu HRI. Kan mulai dari nol. Dan alhamdulillah di rumah saya beli, nggak ada yang mau jual apa-apa, tapi saya beli itu barang lebih banyak. Saya bawa pakai tas, nggak tahu dari nol apa itu HRI. Yang penting saya bawa ke rumah, namanya rumah Al-Quran, rumah Al-Quran situ. Saya tanya apa ini, saya ini akhirnya dibeli. Setelah itu saya nggak pernah PCA.